Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa minggu pertama di bulan Mei hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, baik kesehatan dan seluruh kebutuhan dan kehidupan saudara dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami ada di tempat ini, bahkan kami boleh masuk dalam minggu yang pertama di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati kami dan berkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah tanggung jawab keluarga di hadapan Allah. Perikop yang kita baca dalam minggu ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 24, "Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Ada dua kata kunci dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Ada kata penolong. Aku akan menjadikan penolong bagi laki-laki atau bagi Adam. Dan yang kedua, ayat 24 dikatakan di sana, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ada dua kata kunci, Tuhan memberikan penolong, dan yang kedua, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan istrinya dan bersatu dengan istrinya, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maaf. Jadi ada kata kunci yang menarik. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi di tengah-tengah bangsa dan bahkan di tengah-tengah situasi bangsa-bangsa oleh karena virus corona. Kita melihat bahwa yang Tuhan mau adalah kembali ke rumah. Makanya momentum tahun ini semua kembali ke rumah, bekerja dari rumah, gereja di rumah. Kalau bisa bekerja juga dari rumah, berusaha dari rumah. Bahkan kalau boleh tiap hari kita diberikan kesempatan untuk berada di rumah. Dan ini berarti menarik sekali untuk kita renungkan bahwa tahun ini Allah ingin supaya semua kembali ke rumah, kembali ke keluarga. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, maka kalau kita bicara keluarga, itu tentu adalah sebuah wadah terkecil dari sebuah masyarakat yang besar. Keluarga itu adalah sebuah kelompok kecil dari masyarakat yang besar. Maka kelompok yang kecil ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan untuk supaya kelompok kecil ini betul-betul berfungsi dengan baik. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dalam keluarga ada bapak, ayah, atau ibu, dan ada anak-anak. Dan mungkin ada cucu yang dipercayakan. Kalau kita kembali kepada keluarga, maka kita bicara tentang sebuah tanggung jawab yang besar. Tetapi kita akan menggabungkan atau menyambungkan dengan dua kata kunci di ayat yang ke 18 dan 24 dari kitab Kejadian pasal 2. Ada Tuhan memberikan seorang penolong. Itu berarti ada penolong dalam sebuah keluarga. Dan kemudian ada sikap laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini berarti bahwa ada tanggung jawab di situ. Mari kita kembali kepada sikap penolong. Sebuah keluarga yang bertanggung jawab adalah ketika satu dengan yang lainnya saling menolong, saling membantu. Bagaimana seorang bapak dibantu istrinya, istri dibantu seorang suami, suami istri dibantu oleh anak-anak, anak dibantu oleh orang tua. Mereka saling membantu, saling menolong. Itulah keluarga yang Tuhan mau. Maka ketika kita minggu ini disuruh kembali ke rumah, kembali ke keluarga, adalah supaya rumah tangga itu, supaya keluarga itu saling menolong. Karena dari sejak awal Allah menghadirkan keluarga supaya ada penolong, supaya saling menolong. Hari-hari ini kita membutuhkan pribadi yang saling menolong dalam sebuah keluarga. Mari kita saling menolong. Kalau suami kita sedang
ada pergumulan, ada masalah, sedang kekecewaan, mari kita menolong baik anak maupun istri. Demikian juga kalau istri sedang bergumul, tolonglah melalui anak-anak atau suami. Mari kita saling menolong. Itu yang pertama. Keluarga harus saling menolong. Itu yang Tuhan mau pada minggu ini. Jadi tanggung jawab keluarga adalah saling menolong. Dan ini ketika saling menolong, maka terjadilah sebuah berkat yang mengalir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan di bagian yang lain, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini, ada 3 hal penting yang kita renungkan bahwa sesungguhnya ketika keluarga sudah saling menolong, saling membantu, maka saya yakin bahwa keluarga itu akan terus menjaga keutuhan sampai kematian. Artinya rumah tangga itu rukun satu dengan yang lainnya. Semua saling menolong sehingga keutuhan baik suami, istri, kemudian anak-anak utuh sampai mati, sampai maut memisahkan. Ini yang pertama. Jadi ketika terjadi saling menolong dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu akan utuh sampai Tuhan menjemput dengan kematian atau kita akan diangkat oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarga yang saling menolong, keluarga yang saling membantu akan selalu menjaga untuk menikmati kebahagiaan. Ketika terjadi hubungan yang sangat baik, menjaga keutuhan dan kemudian saling menolong, maka yang terjadi di situ adalah bahwa keluarga itu akan bahagia. Suami, istri dan anak-anak. Suami membantu istrinya, istri juga membantu suaminya, saling membantu. Misalnya suami membikinkan kopi istrinya, istrinya juga membantu untuk membuatkan kopi suaminya. Demikian juga anak-anak menyapu piring, membersihkan lantai, kemudian mencuci piring dan sebagainya. Saling membantu. Maka ketika saling menolong terjadilah sebuah hubungan yang bahagia. Dan kebahagiaan itulah yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam bulan ini, minggu ini, momentum ini. Saling menolong membuat keluarga itu menjadi bahagia. Maka ketika saling menolong, maka kebahagiaan keluarga itu akan terjadi. Itulah yang harus dijaga, yang penting dalam sebuah keluarga. Tuhan Yesus mau kita hidup seperti itu. Dan yang ketiga, kalau keluarga itu ada saling menolong dan kemudian ada tanggung jawab yang terjadi, ada tanggung jawab yang keluar masing-masing dalam sebuah hubungan, maka yang terjadi yang ketiga adalah bahwa keluarga itu tidak hanya menjaga keutuhan sampai mati, tidak hanya menikmati kebahagiaan, tapi juga mereka akan saling melayani satu dengan yang lainnya, membantu satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika yang satu mengalami kondisi yang lemah, mereka melayani. Siapa yang lemah dibantu, dikuatkan oleh yang kuat. Melayani tidak hanya dalam sebuah hubungan keluarga. Saya yakin kalau keluarga sudah saling melayani, saling membantu, dan di situ berpikir bahwa apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin anak membantu orang tua karena ingin memuliakan Tuhan. Kalau sudah saling melayani satu dengan yang lainnya, saya yakin akan keluar ke masyarakat, membantu gereja, melayani gereja, membantu hamba Tuhan, membantu majelis, dan mengerjakan pekerjaan yang lebih luas lagi. Tidak hanya sebuah keluarga, tapi sampai keluar, sampai ke bangsa-bangsa. Inilah yang Tuhan mau dalam minggu ini, momentum virus corona ini. Tuhan ingin kembali ke rumah, kembali ke keluarga, supaya ada berkat yang akan Tuhan curahkan. Dan 3 berkat melalui minggu ini: keluarga yang menjaga keutuhan sampai mati, keluarga yang menjaga dan menikmati kebahagiaan, dan keluarga yang melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah tanggung jawab keluarga yang Tuhan mau. Dan momentum minggu ini adalah demikian. Maka Tuhan dipermuliakan melalui rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berjuang. Teruslah permuliakan melalui rumah tangga saudara. Dan saya yakin keutuhan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, dan pelayanan rumah tangga, saya yakin nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan rumah tangga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan biarlah setiap jemaat yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang minggu ini mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus
dan pengampunan bersama dengan pemeliharaan bersama dengan sukacita bersama dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian, dan kasih Kristus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.